Air adalah kehidupan. Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia membutuhkan air untuk minum dan memudahkan aktivitasnya. Hewan membutuhkan air untuk minum. Ada juga yang membutuhkan air untuk habitat hidupnya. Sedangkan tumbuhan juga membutuhkan air untuk berfotosintesis dan tempat hidupnya. Air yang tersedia di bumi mencapai 2/3 jika dibandingkan dengan jumlah luas daratan. Hal tersebut tampaknya memang mudah ketika makhluk hidup membutuhkan air. Ia hanya perlu menuju ke tempat-tempat air itu berada, seperti laut, sungai, pantai, dan sumber mata air. Namun, pernahkah kita menyadari jika persediaan air yang ada di bumi semuanya bersih dan layak untuk dikonsumsi? Tentu saja tidak. Ada banyak hal yang menyebabkan pencemaran air. Salah satunya yaitu karena ulah tangan manusia. Manusia melakukan berbagai macam kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air. Seperti pembuangan limbah industri. Mereka membuang limbah itu ke sungai ataupun laut tanpa melalui proses filtrasi. Selain itu, mereka juga melakukan penebangan pohon secara liar. Dan yang paling parah, mereka sangat suka membuang sampah di sungai. Lingkungan bersih adalah sistem pendukung kehidupan dasar, dan air murni memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan ekosistem. Lingkungan memberikan kita udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, dan tempat berlindung untuk melindungi diri kita sendiri. Akses ke air bersih dan segar adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Tapi sekarang ini paling tidak tersedia. Pepatah, air di mana-mana bukan setetes untuk diminum. Benar, sesuai dengan skenario saat ini. Tidak ada aktivitas manusia yang dimungkinkan tanpa air. Kita menghadapi kekurangan air bersih, dan jutaan orang menderita karena kekurangan air. Meskipun mengetahui semua fakta ini, orang terus saja mencemari badan air sembarangan, mengeksploitasi sumber air minum alami, dan mempertaruhkan nyawa jutaan spesies air. Polusi air merupakan ancaman signifikan bagi ekologi dan kelangsungan hidup. Penyebab pertama dan terpenting adalah pembuangan limbah industri langsung ke badan sungai dan daerah tangkapan air tanpa pengolahan yang tepat. Spesies air mengkonsumsi bahan kimia berbahaya ini dan menjadi ancaman besar bagi ekosistem. Ini juga mengarah pada pengurangan kandungan oksigen di sungai dan danau. Juga, penggunaan pupuk dan pestisida yang kejam di pertanian adalah alasan untuk mencemari badan air. Pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan sanitasi yang tidak tepat juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Ketika manusia dan hewan mengkonsumsi air dari sungai dan danau yang tercemar ini, hal itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi air kotor dari warnanya. Selain itu, badan air yang tercemar menjadi pusat perkembangbiakan mikroba dan alasan untuk menyebarkan penyakit yang ditularkan melalui air dan epidemi, seperti tifus, diare, kolera, dan lain-lain. Sumber daya air bawah tanah juga tercemar ketika air yang terkontaminasi merembes melalui tanah. Langkah yang paling penting untuk mencegah polusi air adalah dengan mengadopsi kebijakan pengelolaan limbah yang tepat. Mendirikan pabrik pengolahan air limbah dapat mengatasi masalah ini. Dan karenanya, kita dapat melindungi sumber daya air alami kita dari kontaminasi dan merangkul kehidupan yang ramah lingkungan. Air yang ada di bumi perlu dijaga.
Pernahkah Anda berpikir sejenak jika di masa depan tidak ada air? Ataupun ada air tapi tidak memiliki kualitas yang layak? Hal tersebut akan membuat generasi di masa depan serba kewalahan. Mereka kekurangan air, bahkan ada yang mati karena tidak ada air. Mereka tidak dapat tumbuh optimal, terlihat kurus, kering, bahkan ada beberapa organ tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal itu akan benar-benar terjadi karena keegoisan manusia di zaman sebelumnya. Mereka begitu mudahnya menikmati air yang bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka, berfoya-foya dengan uang dari penjualan air. Mereka tidak menyadari jika ada tempat-tempat yang mengalami kekeringan begitu lama. Dan orang-orang yang hidup di daerah tersebut juga pasti akan memiliki generasi di masa depan. Apabila terlalu mengeksploitasinya sejak saat ini, bahkan sampai mengakibatkan pencemaran, generasi di masa depan tidak akan dapat menggunakan lagi air sebagaimana mestinya. Yuk, mari kita rawat dan jaga kebersihan air sungai agar terbebas dari pencemaran air, berbagai macam penyakit, dan terbebas dari banjir. Mari membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga sungai tetap bersih dari hulu hingga hilir, melakukan aksi hemat air bersih, melakukan penjernihan air, membuat kebijakan yang menjaga lingkungan, menjaga sumber mata air, dan pengolahan air limbah dengan baik dan terencana. Menjaga air berarti menjaga generasi sehat.